dari kota terbaik di Indonesia. Kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, UNESA menjaga marwah itu dengan meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan pendidikan, pelestarian seni tradisional, ilmu keolahragaan, serta ramah disabilitas. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, UNESA kini mengelola 7 fakultas yang terdiri dari 73 program studi S1 dan D4 serta 23 program studi pasca sarjana. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, program pasca sarjana. Memiliki 2 klaster keilmuan, program studi berbasis kependidikan dan non-kependidikan, UNESA senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, memupuk tradisi ilmiah dalam penelitian, menggelorakan semangat pengabdian pada masyarakat, berjejaring berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Di usia ke-56 tahun ini, kami dengan bangganya mengajak Anda untuk lebih dekat dan mengenal tentang UNESA. Kami terus berkomitmen tidak hanya menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi tenaga pendidik profesional masa depan, juga sangat berfokus untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, tangguh, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi pada siapapun, berbudaya yang humanis dengan spesifikasi yang unggul dalam hal seni, olahraga, dan pendidikan disabilitas yang komprehensif. Pendidikan tak hanya menjadi intisari keberadaan, tetapi juga menjadi nafas perjuangan. UNESA menjadi salah satu kampus penyelenggara program pendidikan profesi guru yang menghasilkan tenaga pendidik profesional. UNESA terus menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan sebagai stimulus untuk mengembangkan sumber daya dosen dan mahasiswa. Pengembangan riset serta produk-produk inovatif menjadi solusi atas permasalahan yang ada pada masyarakat. UNESA, rumah para juara. Ekosistem yang mendukung dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, kompetitif, dan berwawasan global sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi adalah kunci kemajuan dalam upaya menjadi kampus berdaya saing global. UNESA berkolaborasi dengan sejumlah institusi berskala internasional, baik di bidang industri, pemerintahan, maupun institusi pendidikan.
naik kelas dengan kelengkapan fasilitas. Sebagai wadah dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi mahasiswa, UNESA juga terus mengembangkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Gor Futsal Internasional, Asrama Kontainer, Sport Center, Pusat Bahasa, Graha UNESA, Student Activity Center, Jogging Track, Lapangan Berkuda, Gor Basket Internasional, Unit Kegiatan Mahasiswa, Seni, Pengembangan karakter dan kepribadian, olahraga, aktivitas outdoor, UNESA, 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 satu langkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kaprodi D4 Teknik Listrik, Bapak Reza Rahmadian, SST, MNST. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Pak Mahendra Widyartono, STMT, Pak Widi Aribowo, STMT, dan saya sendiri, Ayusta Lekita. Yang kami hormati para dosen dan adik-adik mahasiswa selingkuh Universitas Negeri Surabaya. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita bisa mengikuti pelatihan dasar perangkat lunak MATLAB dengan menggunakan media alternatif dalam rangka mengatasi kesulitan pada masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Indonesia. Indonesia
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan untuk kegiatan hari ini. Setelah tadi pembukaan, selanjutnya akan ada sambutan Kaprodi D4 Teknik Listrik, kemudian perkenalan pembacaan CV narasumber kita yang pertama, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan juga tidak lupa adik-adik harus mengisi pretest sebelumnya yang sudah dikirimkan pada Zoom chat. Nah, itu kalian isi dulu. Kemudian nanti setelah penyampaian materi yang pertama, nanti adik-adik akan diberikan juga post-test yang harus diisi. Nah, syaratnya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan MATLAB hari ini adalah yang pertama mengisi pretest, post-test, kemudian kuesioner, seperti itu. Dan juga presensi ada di dalamnya. Setelah pemateri kita yang pertama, Bapak Widi Aribowo, kemudian akan disampaikan pemateri yang kedua, yaitu Bapak Mahendra. Sama seperti tadi, akan ada, saya sebutkan tadi, post-testnya. Kemudian nanti akan ada istirahat, jam 12.20 sampai jam 1, dilanjutkan kembali oleh narasumber yang ketiga, yaitu saya, dan setelah itu diskusi dan tanya jawab, kembali ada post-test untuk materi yang ketiga. Pada acara terakhir, yaitu penutupan acara, akan kita lakukan foto bersama untuk dokumentasi. Begitu. Itu adalah susunan acara untuk hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kaprodi D4 Teknik Listrik, Bapak Reza Rahmadian, dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya Bu Ayusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber, Bapak Ibu narasumber, teman-teman dosen, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Pelatihan kali ini dalam rangka sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan software adik-adik semua. Kadang ada yang bertanya, mengapa sih Pak, kami kan di bawah teknik ya, tidak ada informatika, tidak ada pemrograman, tetapi kok masih butuh software dan sebagainya. Mari kita kembali ke 2 tahun yang lalu, bahwa kita sudah memasuki era, silahkan dicari lagi apa revolusi industri 4.0 itu, dan kita sudah menyongsong masyarakat 5.0 yang sekarang kalau saya tahu ya, Jepang sudah masuk di sana. Community 5.0 atau bagaimana. Kalau diomong singkat, revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi. Jadi, apa sih sekarang yang tidak didigitalkan? Orang jualan sayur saja sekarang didigitalkan. Masa Pak, kalau nggak percaya, terutama semenjak pandemi ini, digitalisasi itu meningkat. Kalau saya bilang, dulu saya belanja digital itu hanya pakai GoFood. Itu pun kalau saya sedang malas keluar. Sekarang hampir hanya beli nasi goreng pun itu sudah GoFood. Loh, kenapa Pak? Sekarang kan sudah aman. Benar, sekarang sudah aman. Tetapi setelah tahu enaknya tinggal pakai jempol, saya nggak ngomong cari uangnya ya, mesennya tinggal pakai jempol, tinggal nunggu di rumah, sampai tinggal makan. Itu betapa mudahnya digitalisasi. Kalau sayur bagaimana? Yang jual sayur sekarang
istri saya cukup dengan WA. Bukan digital. Loh, WA itu bukan digitalisasi. WA itu adalah contoh simpel digitalisasi. Istri saya tinggal pesen ikan segini, ayam segini, sayur ini, berapa harganya? Sekian Bu, oke. Diantar di rumah, transaksi selesai. Walaupun tidak full digital kayak GoPay, tapi sudah meranah ke situ. Basicnya digitalisasi itu apa? Ya kalau mau ngomong paling basic memang harus program. Hubungannya dengan software kita apa, Bapak? Hubungannya adalah sebenarnya, yaitu tadi, sudah banyak hal yang bisa diambil alih oleh software. Berapa tahun lalu Pak Mahendra itu memegang MATLAB itu tahun berapa ya Pak? Saya megang MATLAB itu tahun waktu saya S2. Mungkin Pak Mahendra lebih duluan. Bu Ayus mungkin lebih duluan juga. Saya dulu itu waktu S1 Visual Basic itu bertanya, buat apa sih? Nggak penting. Jadi saya setengah hati mempelajari Visual Basic. Sekarang agak menyesal, karena ternyata jadi jauh lebih penting. Kemudian sekarang apa yang tidak dikontrol oleh berbasis software ya? Kalau yang tahun 19 mungkin sudah pernah dengar SCADA. Jadi mengontrol dulu, kalau kita mengontrol pembangkit listrik ya, tegangannya berapa, dayanya berapa, semua itu ada jarumnya. Dan jarum itu biasanya nempel di dekat alat yang bekerja. Jadi harus mendekat ke sana. Oh, apakah ini lancar? Terus dicatat. Oh, lancar, tegangan segini. Jalan lagi ke sana. Oh, lancar, sekarang begini. Sekarang dengan contohnya SCADA, hanya satu orang yang duduk. Oh, poin ini segini, poin ini tinggal ditunjuk. Duduk di depan monitor. Nah, sedangkan MATLAB ini, mengapa teman-teman memilih MATLAB? Karena MATLAB sebenarnya, kalau saya bilang, saya hanya 2 kali menggunakan MATLAB. Waktu itu digital communication, sama satu lagi saya lupa. Itu MATLAB itu susah-susah gampang. Yang untungnya MATLAB itu nanti ada simulingnya. Kalian bisa mensimulasikan suatu bagan. Jadi kalian tinggal naruh bagan A, B, C. Bagan ini diklik 2 kali, akan keluar, bisa dimasukkan program. Bagan ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang pelatihan seperti ini. Pak, kenapa sih kami diwajibkan ini selain karena ilmu? Karena sekarang Anda semua sudah merasakan bagaimana susahnya belajar mandiri. Kami para dosen itu waktu pertama, saya ingat pertama kali ngajar juga bingung. Saya bukan berbasis pendidikan. Nggak ada mungkin dari narasumber yang berbasis pendidikan. Kami bingung, saya terutama, apa yang harus diajar, apa materinya. Yang terjadi adalah bagaimana? Ya saya harus bertanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Mulai saat itu saya mulai merasakan benar-benar belajar mandiri. Kalau bekerja bagaimana Pak? Bekerja juga sama aja belajar mandiri. Hanya saja kalau saya bekerjanya waktu itu hanya berapa persen ya dari yang saya ini. Dari yang saya perkuliahkan tuh hanya paling 15% maksimal. Dan bekerja itu kalau misalnya kita seperti saya masih di bawah, masih ada bosnya. Kita masih ada instruksinya. Instruksinya tolong ini ya, tolong ini ya, tolong ini ya. Kemudian kita akan mandiri. Belajar begini. Anda sebagai mahasiswa, kalau kuliah ini ya, luring ya,
luar jaring, luar online, atau kuliah offline, kalian seperti disuapi. Ini loh materinya, ini loh materinya. Akan susah merasakan itu, merasakan rasanya belajar mandiri. Walaupun, oh iya, walaupun kalian ini tertulisnya 2 SKS ya, mata kuliahnya ya. Mata kuliah 2 SKS itu tidak semata-mata hanya 50 menit. Di dalam itu ada terstruktur dan ada belajar mandiri. Yang kalau 50 SKS itu, saya juga baru belajar kemarin, sebenarnya ada 50 menit pertemuan, kemudian 60 menit 60 menit belajar mandiri ya. Kemudian ada sekian menit terstruktur, yang artinya kalian tetap harus belajar mandiri. Tidak selesai kelas, pulang, terus bebas. Dulu waktu kuliah offline seperti ini itu masih belum terasa. Kami para pengajar pun tidak susah-susah lagi. Pokoknya ada proyektor, ada PPT, kita siap ada data. Sekarang kita harus belajar juga Finesa, virtual, bagaimana interaktif secara online, bagaimana dan lain-lain. Anda sendiri mulai merasakan bagaimana beratnya belajar mandiri. Apalagi ditambah pandemi seperti sekarang. Yang maka dari itu, saya coba share sedikit. Mungkin yang 21 angkatan baru sudah pernah saya share ini. Tetapi tidak ada salahnya saya share lagi. Bisa dilihat ya. Adik-adik sekalian, bisa ya? Bisa. Nah, saya tutup. Di tahun sekarang, kalau Anda lihat, teman-teman lihat, adik-adik lihat, kebutuhan kita itu adalah soft skill. Kalau dulu maksudnya sekarang adalah soft skill. 15% your workplace career success come with your hard skill. 85% comes from your ability to get along with people. Jadi ada kata-kata bahwa, oh maaf Pak, saya introvert, saya tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. ya nggak apa-apa, tapi itu sama aja Anda menggali kuburan sendiri. Introvert itu bukan berarti Anda tidak bisa ketemu orang, tapi Anda tidak nyaman bertemu orang. Anda lebih suka duduk di kamar, baca novel, baca ini itu, tapi bukan berarti Anda tidak mau ketemu orang. Contoh saja. Nah, sedangkan sistem pendidikan kita ini 90 hard skill. Apa sih hard skill itu? Hard skill itu yang kita berikan ke Anda sekarang. Mata kuliah, pengetahuan, buku teks, pelatihan, itu semuanya hard skill. Terbalik kan? Padahal untuk kebutuhan edukal 85% adalah soft skill. Inilah kompetisi yang dibutuhkan. Sekarang melek informasi, melek media, melek TIK, teknologi informasi dan komputer dan lain-lain, itu termasuk. Jadi walaupun kita teknik listrik, walaupun Anda pendidikan keolahragaan, walaupun Anda teknik sipil, walaupun Anda PKK, boga, busana, pengetahuan tentang informasi dan informatika dan digitalisasi itu sudah wajib, tidak bisa ditawar. Zaman dulu bisa menggunakan MS Word adalah nilai tambah. Kemudian berpindah, ada tulisan bisa menggunakan MS Word. Sekarang tidak ada lagi tulisan harus bisa MS Word. Dianggap semua pekerja itu sudah bisa menggunakan MS Word. Sama seperti sekarang.
Kalau misalnya, Mas ini begini, nanti kita di aplikasinya gini, wah saya nggak biasa Pak pegang HP. Saya yakin yang headhunter-nya atau HRD-nya akan mengernyitkan mata seperti ini. Nggak biasa pegang HP. Ya sudah, kita cari yang biasa dulu karena kita tidak ada waktu untuk melatih yang tidak paham. Inovasi, kreatif inovasi ya ada. Nah ini kehidupan karir sekarang, fleksibel dan adaptif, inisiatif mandiri, keterampilan sosial budaya, produktif dan lain-lain pasti. Fleksibel, adaptif, inisiatif mandiri ini soft skill semua. Semuanya soft skill. Kompetensi. Nah, kalau dulu waktu saya kerja awal-awal itu karena hard skill kalian itu mudah dibuat. Artinya begini, saya tidak punya kemampuan dalam networking. Tapi saya mencoba, ditanya, sejauh mana kemampuan networking seperti ini waktu saya kerja dulu itu. Oh, enggak masalah. Training dulu aja 3 bulan. Itu hard skill. Ada training. Tapi sekarang yang dilihat ada soft skill. Sudah dalam training itu, kalau saya bilang sih dalam training sudah epok-epok, bohong-bohongan saja. Yang dinilai adalah soft skill-nya. Communication-nya bagaimana. Leadership Anda bagaimana. Problem solving bagaimana. Presentation bagaimana. Critical thinking, creativity, dan sebagainya. Presentation ini, waktu saya kuliah S2 tahun 2009, pertengahan, itu bahkan saya diajari bagaimana presentasi yang baik. Tidak menutupi kalau proyektor ya tidak menutupi layar, tidak banyak melihat ke layar, engage ke ya yang lain bagaimana, gerakan tangan bagaimana, perlukah, itu saya sudah diajari. Bahkan sampai presentasi. Wah, presentasi kan nggak penting juga, Pak. Wah, salah sekali. Kalau Anda contohnya sebagai kontraktor, bukan kontraktor. Apa gitu, Bapak Ibu, saya lupa. Kalau misalnya saya mau bangun sesuatu, kemudian lelang itu namanya apa ya istilahnya? Lelang yang apa tender, Pak? Tender ya. Jadi Anda misalnya sebagai Anda tender. Saya butuh software yang bisa begini. Saya lelang. Maka akan ada beberapa tender. Saya sebagai yang mencari nggak akan ngecek program kalian bisa apa. Bagaimana saya menilai? Saya menilai bagaimana Anda mempresentasikannya. Meyakinkan, datanya bagaimana, presentasinya bertele-tele atau tidak, semua dinilai dari situ. Itu adalah pintu awal. Kalau pintu awal aja kalian sudah lewat, ya sudah. Kemudian critical thinking, saya harap Anda sudah mulai berpikir kritis bagaimana. Sudah dapat ini kan, sudah dapat literasi digital ya. Literasi digital ada critical thinking. Kemudian sekarang yang jarang, saya juga baru belajar waktu jadi Kaprodi adalah problem solving. Waktu jadi Kaprodi saya juga banyak mengeluh. Ini kok begini ya? Ini kok begini? Terus gimana? Ini gini ya? Oke, ini mesti begini. Saya diwejangi sama orang yang pengalamannya sudah jauh makan garamnya. Sekarang jika menghadapi seperti itu, bagaimana jalan keluarnya? Sudah nggak wayahe, sudah nggak waktunya menyalahkan. Oh, gara-gara gini. Oh, boleh menyalahkan itu betul.
Setelah Anda puas menyalahkan, bagaimana supaya kita tidak seperti itu? Oh ini nih program ini susah sekali, mintanya seperti ini, seperti ini. Akhirnya timbul, saya sebagai tender nggak ngurus. Loh, kamu mau apa enggak? Saya mintanya seperti ini. Anda bisa apa enggak? Susah begini-begini. Oke, skip. Yang selanjutnya bagaimana? Bisa Pak, kasih kami waktu 1 bulan. Coba Anda sebagai saya. Yang satu, coba bagaimana nih? Wah susah Pak ya, begini, gini. Yang satu, bisa Pak, kasih kami waktu 1 bulan. Yang mana yang Anda pilih? Pasti Anda yang problem solving tadi. Ya. Jadi, apa hubungannya dengan pelatihan kali ini? Pelatihan kali ini itu mengasah soft skill kalian. Di soft skill. Mengasah 85% ini. Anda diberikan materi, Anda diberikan pelatihan, Anda diberikan post-test. Bagaimana dengan informasi yang Anda dapat, dengan ilmu yang Anda dapat, Anda menyelesaikan masalah yang diberikan. Dengan waktu yang terbatas. Nggak enak Pak diberi waktu. Oh coba kalau Anda kerja. Kadang diminta sehari ini, nanti malam dipakai. Saya pernah Kaprodi itu dihubungi jam 10. Pak kita perlu ini besok pagi jam 7 presentasi. Ya saya kerjakan sampai pagi. Kita kemarin akreditasi. Bapak Ibu semua ini ikut bergila-gilaan mengerjakan sampai kita mau submit yang LKPS kayak Bapak Ibu ya. Ditunggu paling lambat jam berapa? Hari Jumat jam 23.59. Kami itu rapat dari siang ya. Terus break sebentar sampai jam 10:30 malam mengerjakan itu. Apa itu? Ini yang 85%. Comes with your ability to get along with people. Jadi sekarang pelatihan ini adalah 50% hard skill, 50% mungkin ya soft skill. Bagaimana Anda dari hard skill, dari ilmu, Anda menyelesaikan masalah. Bagaimana jika seperti ini, apa yang harus dilakukan? Jika seperti ini, bagaimana solusinya, dan seterusnya. Karena dengan Anda terbiasa mendapatkan permasalahan dan mencari solusinya, maka mental Anda akan terbentuk menjadi mental pemenang. Saya pernah bercanda di desktop, di layarnya Bu Ayusta, itu ada post note, mental pemenang. Saya guyon, ada banyak ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah, kalau nggak salah ya. Jangan menyalahkan orang lain ya Bu ya. Ya, jangan menyalahkan keadaan. Betul, Pak. Jangan menyalahkan orang lain. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Loh Pak, kalau memang salahnya orang lain, tidak apa-apa. Kalau kita ngomong di pengadilan, mungkin kita gontok-gontokan. Itu salahnya dia. Kalau sekarang, demi kebaikan Anda, demi kebaikan kita bersama, oke, kesalahan sudah dilakukan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Oke. Itu dari saya sedikit basa-basi mengingatkan soft skill itu juga penting, tidak hard skill saja. Jangan lupa adik-adik sekalian, soft skill diasah terus, ngobrol bersama teman, problem solving, critical thinking, presentation itu adalah salah satu cara meningkatkan soft skill. Baik, itu sedikit himbauan dari saya. Saya akhiri, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza sudah menjelaskan kita semua tentang apa tujuan pelatihan hari ini dan pentingnya soft skill, tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga mungkin untuk saya yang sebagai dosen yang masih baru. Begitu. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kita pagi ini yang sangat luar biasa, Pak Widi.
Sebelumnya saya akan memperlihatkan dari CV beliau. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Bu. Oh, Oke, masih Sabun. lagi. Baik. Berikut adalah CV dari Pak Widi Aribowo, STMT. Beliau memiliki riwayat pendidikan S1 di Institut Teknologi 10 November. Bidang ilmunya adalah Teknik Sistem Tenaga. Kemudian mengenyam pendidikan S2 di Institut Teknologi 10 November. Teknik Sistem Tenaga lagi pada tahun 2009. Beliau aktif dalam penelitian, pengabdian, maupun publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Beliau banyak menggunakan algoritma optimasi dalam penelitiannya. Begitu. Kemudian yang paling terbaru publikasinya di ICVI dan ICRA-Cross, begitu. Kemudian memiliki pengalaman juga sebagai pemakalah seminar ilmiah pada Aptekindo 2018, kemudian pada seminar internasional, begitu. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Widi? Nggak ada, Bu. Oke, baik. Semuanya. Baik, Pak. Untuk penyampaian materinya, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Syukur Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, weekend kita berkumpul di hari yang cerah ini untuk berbagi, untuk share ilmu, share pengalaman, share informasi dengan adik-adik mahasiswa. Dan Alhamdulillah juga jumlah peserta yang lumayan, sekitar 66 mahasiswa sudah ikut berbagi atau mau mengikuti acara ini, meluangkan waktu sejenak weekend yang biasanya yang yang Sabtunya pacaran atau berkunjung ke teman, meluangkan waktu di weekend untuk mendapat wejangan, informasi, pengalaman dari Bapak Ibu dosen sekalian. Oke, pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari Pak Prodi, terus kemudian Pak Hendra untuk menyampaikan mengenai pengenalan mengenai MATLAB. Saya juga bingung mau menekan apa masalah MATLAB karena semua ada di internet, semua ada di Wikipedia sudah ada semua. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bagi adik-adik mahasiswa ini adalah niat dan gemar-gemarlah untuk browsing mencari ilmu pengetahuan yang ada di dunia maya. Karena apa? Karena apa yang diberikan oleh dosen itu mungkin 10-25%. Sedangkan selebihnya itu adalah dari semangat dan gairah adik-adik sekalian. Jadi zaman saya dulu itu, saya masuk kuliah itu tahun 98, saya itu nggak tahu apa itu pemrograman, apa itu bahasa C, apa itu bahasa Visual Basic, itu saya tidak tahu sama sekali karena background saya adalah dari SMA. Kemudian pada semester 1 dapat mata kuliah itu namanya bahasa C, kemudian saya ikuti perkuliahannya, saya juga bingung bahasa apa ini. Jelasnya bingung apa itu namanya bahasa C, terus digunakan di mana, terus aplikasi apa yang digunakan itu juga masih bingung. Dan celakanya pada semester 2 sudah mendapat namanya Patikum Pemrograman. Nah, itu padahal dalam hal ini dalam saya itu belum tahu apa sih bahasa C itu, dan celakanya di semester 2 diminta untuk buat suatu aplikasi yaitu menyerupai EWB. Nah, itu.
Jadi saya waktu zaman saya kuliah itu diminta untuk membuat suatu aplikasi yang menyerupai WB, padahal saya sendiri nggak tahu apa itu namanya bahasa C. Nah, mungkin dari dari tugas itu saya akhirnya saya menyerempet atau mendekati teman-teman yang jago dalam pemrograman. Saya sering ke rumahnya, ya minimal bawa gorengan lah atau makanan untuk mengulik atau mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa C ini. Walaupun untuk zaman saya kuliah dulu itu, terutama mata kuliah praktikum pemrograman, nilai maksimal adalah C. Nah, itu mungkin kalau nggak percaya, tanya dosen-dosen Anda yang dulu kuliah di ITS. Nah, itu nilai maksimal adalah C. Itu sudah alhamdulillah. Padahal mengerjakannya itu berdarah-darah. Wis dipisui, wis pokoknya diolok-olok sama senior. Nah, itu maksimal ya C. Nah, sedangkan Anda ini yang sudah masih enak-enakan zaman internet sudah maju, kemudian Anda tinggal browsing, Anda ke toilet aja sudah bisa browsing. Nah, saya harus ke internet, ke warnet untuk browsing dengan harga adalah Rp5.000 per jam. Nah, sekarang Rp5.000 per hari sampai 3 hari. Nah, itu jadi jangan jangan malas untuk browsing. Jadi kalau saya mendapat tugas dari Kaprodi untuk memberi mata kuliah praktikum, nah itu saya kasih modulnya mahasiswa, saya kasih tugas bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini. Itu sama mahasiswa untuk menyelesaikan masalah sehingga Anda tahu trik-tip dan alur atau namanya pengalaman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu adalah konsep yang selama ini saya tanamkan kepada mahasiswa. Oke, lanjut ke materi. Jadi apa itu mengenai MATLAB? Saya share Bu Ayu. Monggo Pak. Kenalan MATLAB. Nah, ini saya mendapat tugas adalah sampun ketinggalan, sampun kelihatan Bu, Bapak Ibu, adik-adik. Sampun Bapak. Sampun terlihat. Nah, ini apa itu MATLAB? Nah, itu apa itu MATLAB? Jadi sebenarnya MATLAB ini adalah suatu konsep kalau basicnya kalau adik-adik itu melihat buku-buku yang beredar di Indonesia atau di toko buku yang ada di Indonesia, bahwa sebenarnya MATLAB itu diciptakan oleh namanya Cliff Muller. Nah, ini pada tahun 1970. Padahal sebenarnya MATLAB itu idenya itu muncul ketika Cliff Muller itu mengerjakan tesis disertasi doktornya pada tahun 1960. Nah, pada 1960 itu dia mengerjakan suatu disertasi, suatu tesis mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan linear menggunakan bahasa pemrograman. Pada saat itu trennya itu adalah namanya bahasa pemrograman Fortran. Nah, untuk apa itu Fortran, Bapak, Ibu, atau adik-adik ini bisa browsing sendiri. Fortran itu adalah bahasa pemrograman yang muncul pada tahun 1950. Nah, kalau sampai sekarang sudah lebih dari 70 tahun. Nah, pada tahun itu Muller ini menciptakan hal ini untuk untuk diberikan mahasiswa sebagai cara bagaimana mahasiswa itu dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam persamaan linear dan nonlinear. Dan pada tahun 70 itu baru dia mendistribusikan ke rekan-rekannya atau ke teman-temannya dan mahasiswanya. Pada tahun 70 ini Muller itu yang berasal dari Universitas New Mexico itu sudah mendapat respon dari berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia atau internasional. Oke. Jadi sebenarnya MATLAB itu sendiri bermula atau asal usulnya itu ya 1960 ketika Muller mengerjakan
namanya disertasinya doktor. Kemudian pada tahun 80 dia bertemu atau berkunjung, kalau namanya bahasa Surabaya, cangkruk bareng dengan ilmuwan yang lain dari Universitas Stanford yang bernama dua peneliti, saya lupa namanya, pada tahun 80. Nah, yang dua peneliti ini adalah dua peneliti yang benar-benar jago dalam bahasa pemrograman. Sehingga pada tahun 80 dia mulai menggunakan bahasa C untuk bahasa MATLAB, yang sebelumnya adalah menggunakan bahasa Fortran. Oke, pada tahun 80 kemudian sudah disebarkan secara komersial. Nah, itu maka asal muasal dari namanya MATLAB yang menggunakan bahasa C sampai dengan sekarang. Sebelumnya menggunakan bahasa Fortran. Mengenai Fortran, silakan di browsing di internet. Itu apa itu Fortran? Ya, itu bahasa dahulu kala. Kemudian, nah inilah historinya perkembangan dari MATLAB. Kemudian 84 muncul MATLAB pertama, yaitu pada 84 setelah mulai ketemu dengan dua insinyur atau dua peneliti dari Stanford. Kemudian 96, sebenarnya banyak tiap tahun ada namanya instalasi MATLAB, tetapi kalau saya terus semua ini mungkin layarnya nggak nututi ini mungkin ya. Jadi saya cuplik aja sampai 96 ini ada MATLAB 5. Tahun 98 ini saya masuk kuliah sudah ada MATLAB 52. Ini saya belum tahu ke MATLAB. Jadi masih di ujung kuku, dalam artian tidak tahu apa itu MATLAB karena baru masuk, baru mengenal namanya bahasa C. Kemudian pada tahun 99 itu ada namanya MATLAB 53 dengan kode R11. Nah, tahun 2000 ini sudah 2 tahun saya kuliah baru mengetahui MATLAB ini seperti ini. Itu baru mengetahui tapi belum mengenal lebih jauh lagi. Kemudian saya mengerjakan tugas akhir atau itu sudah mulai belajar lebih jauh mengenai MATLAB. Uniknya pada tahun 2006 ini MATLAB muncul 2 kali, yaitu R2006A sama R2006B. Nah, ini itu muncul 2 kali di awal Juni dan Desember, dia muncul 2 kali. Kemudian 2012 saya potong kompas langsung ke 2012 karena di 2007-2008 masih banyak, karena 2008 saya punya instalatornya, tapi ini saya potong supaya layarnya cukup ditampilkan. Oke, tahun 2012 ini ada namanya 12A, 2013 kemudian sampai 2000 sekarang ini 2021 ada juga sudah ada instalator yang terbaru. Meskipun penggunaan MATLAB ini instalatornya MATLAB ini sering muncul, tetapi mungkin kalau umpamanya kita tidak melakukan update atau tidak melakukan instalasi ulang untuk MATLAB terbaru tidak masalah selama aplikasi atau selama coding yang kita gunakan itu masih mumpuni untuk MATLAB yang kita gunakan. Contohnya gini ya Pak Ibu, jadi umpamanya saya punya MATLAB di laptop itu 2015. Kemudian saya download suatu aplikasi, suatu coding dari luar, di mana mereka itu menggunakan MATLAB terbaru yaitu MATLAB 2021, dan saya jalankan di MATLAB saya yang di laptop yang menggunakan 2015, banyak aplikasi, banyak elemen atau bagian-bagian yang tidak bisa saya jalankan. Jadi uniknya MATLAB seperti itu, sama seperti Word dan Excel. Mungkin kalau umpamanya Word dan Excel masih bisa diabaikan, kalau MATLAB itu tidak bisa kita jalankan. Nah, itu jadi kalau umpamanya adik-adik besok itu mencari suatu aplikasi atau mau belajar aplikasi mengenai, contohnya adalah kendali motor, terus download dari internet dengan di mana mereka menggunakan MATLAB terbaru yaitu 2021 atau 2020, terus MATLAB yang ada di laptopnya adik-adik itu, saya ambil contoh umpamanya tahun 2010, nah itu ya mungkin tidak bisa dijalankan itu. Jadi jangan disalahkan laptopnya, salahkan Anda tidak install MATLAB yang terbaru. Oke. Kemudian ini adalah perkembangan MATLAB. Nah, sebenarnya MATLAB itu apa? MATLAB itu adalah suatu aplikasi
yang di dalamnya ada namanya komputasi, ada namanya proses pemrograman, ada namanya visualisasi yang baik itu 2D atau 3D. Jadi kalau umpamanya adik-adik ini besok melakukan suatu riset, suatu penelitian yang berbasis pada data, kemudian data itu diolah, kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik atau 3D, itu adik-adik bisa menggunakan MATLAB. Tetapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana adik-adik itu giat-giatnya untuk mengulik namanya MATLAB. Oke. Kemudian kelebihan MATLAB. Nah, di MATLAB itu ada namanya permodelan dan simulasi, ada namanya analisa dan ekspresi data, ada namanya visualisasi 2D atau 3D, sampai pengembangan antarmuka grafis, yaitu yang disebut namanya GUI. Nah, jadi umpamanya kalau umpamanya sering kita bermain di suatu proyek atau suatu analisa data, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan collecting data. Setelah kita melakukan collecting data, kita melakukan permodelan. Setelah melakukan permodelan, kita melakukan visualisasi menggunakan 2D dan 3D. Itu semuanya ada di MATLAB. Dan kalau umpamanya kita ingin atau adik-adik ingin gambarnya atau tampilannya bagus, adik-adik bisa mengembangkan dalam bentuk grafik antarmuka, yaitu yang disebut dengan GUI. Itu ada semua di MATLAB. Tetapi ya itu tadi saya pesan adik-adik harus giat-giat untuk mengulik atau menjelajah lebih jauh mengenai MATLAB. Itu semua ada di MATLAB. Oke. Nah, ini pengguna MATLAB. Pengguna MATLAB itu saya bagi menjadi dua, yaitu selama ini ada namanya perguruan tinggi, ya kita-kita ini ada dosen, ada mahasiswa, ada peneliti, kemudian ada industri, ada namanya juga digunakan. Kalau omanya di perguruan tinggi ya seperti kita untuk belajar pemrograman, untuk matematika, kalau kita untuk teknik, kemudian desain juga ada, di MIPA juga ada. Karena apa? Karena ketika saya pernah mengikuti suatu konferensi di Malang, itu saya bertemu dengan rekan dari salah satu perguruan tinggi, dia orang MIPA, dia menggunakan MATLAB untuk melakukan atau simulasi bandul kinetis itu. Jadi dia bisa menghitung gayanya yang berdasar dengan rumus F sama dengan M kali A itu. Dia menggunakan rumus dari itu, dia mengembangkan menggunakan MATLAB. Nah, itu saya ngomong tadi sains. Kemudian di industri juga ada sebagai alat penelitian, pengembangan, dan sampai namanya analisa produk industri. Oke. Itu jadi pengguna MATLAB itu sebenarnya ada di perguruan tinggi dan industri juga. Nah, ini operating system untuk MATLAB. Operating system untuk MATLAB itu bisa digunakan untuk menggunakan Windows, kemudian ada namanya Linux, ada sampai dengan alat yang sangat mahal, yaitu device mahal, yaitu Mac OS, yaitu kalau namanya yang sering digunakan yaitu Windows, mungkin karena laptop yang digunakan adalah laptop sejuta umat yang bisa digunakan semuanya Windows. Kalau namanya untuk Linux kan bagi adik-adik yang sudah atau berbasic dari informatika itu bisa menggunakan MATLAB juga, tetapi dengan prosedur atau instalasi yang berbeda dengan Windows dan Mac OS itu. Tetapi selama ini yang sering digunakan adalah Windows, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan Linux atau Mac OS. Kemudian, nah ini bahasa pemrograman yang digunakan di MATLAB. Nah, jadi basicnya dari MATLAB itu ada namanya bahasa C, kemudian Java, .NET. Yang terakhir ini Excel. Excel ini bukan bahasa pemrograman saya ngomong, tapi ini banyak data yang diambil dari Excel yang dimasukkan ke dalam MATLAB. Nah, karena kalau sering mungkin besok adik-adik bermain dengan data itu yang berasal dari Excel tidak menutup kemungkinan dan bisa namanya aplikasi Excel itu diinkludkan ke dalam MATLAB.
Makanya saya ngomong ini bukan bahasa pemrograman, tapi ini aplikasi. Aplikasi Excel bisa dimasukkan ke dalam MATLAB. Bagaimana caranya? Silakan adik-adik browsing cara-caranya untuk melakukan import dan Excel ke dalam MATLAB. Sedangkan bahasa C ini ya bahasa biasa yang ada di MATLAB dan Java dan .NET. Apa nih Java dan .NET? Mungkin kalau adik-adik belum tahu, mungkin pertama kali muncul Java. Java itu bahasa Jawa. Nah, itu mungkin kalau umpamanya adik-adik tidak tahu, silakan browsing, ini bukan bahasa Jawa, ini namanya ini bahasa pemrograman Java. Nah, mungkin kalau yang background-nya dari apa namanya informatika atau itu sudah tahu namanya Java dan .NET. Oke, kemudian apa saja dalam MATLAB? Nah, dalam MATLAB itu ada namanya kotak kakas atau toolbox yang dapat digunakan untuk aplikasi khusus seperti pengolahan sinyal, sistem kontrol, logik fasi, kemudian sampai namanya jaringan saraf tiruan yang sering atau booming saat ini adalah AI itu, kemudian optimasi, kemudian namanya pengolahan citra digital yang sering digunakan sama Bu Lucy, Bu Penny, dan Bu Lili, kemudian bioinformatika, simulasi, dan berbagai teknologi yang lainnya. Itulah yang ada di dalam MATLAB. Jadi MATLAB itu sangat besar, sangat apa namanya, kalau dieksplor itu mungkin tidak cukup 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau omanya pengen eksplor lebih lanjut, itu sangat apa namanya membutuhkan waktu yang lebih-lebih, karena kalau umumnya pengen lebih lagi di internet itu bisa di browsing bagaimana, atau bisa di browsing contoh-contoh yang bisa digunakan atau bisa diadopsi oleh adik-adik sekalian. Jadi ya tadi giat-giatlah untuk mengulik MATLAB. Oke. Penerapan dan penggunaan MATLAB. Nah, ini pada teknik juga bisa, pada sains juga bisa, pada komputer, pada bidang komputer juga bisa, pada kesehatan juga bisa. Kalau umumnya MATLAB itu saya ngomong MATLAB itu untuk orang teknik aja, tapi saya jawab enggak, karena banyak orang-orang MIPA sudah melakukan irisan di dalam MATLAB ini. Orang-orang kesehatan juga banyak, karena banyak contoh yang ada di internet itu sudah banyak pakar kesehatan itu sudah melakukan analisa atau riset yang menggunakan MATLAB untuk melakukan suatu apa namanya image processing atau analisa mengenai suatu permasalahan dalam kesehatan atau problema dalam suatu penyakit. Oke. Nah, ini contoh penerapan MATLAB. Di sini adalah namanya desain tingkat sistem helikopter. Contoh ini menunjukkan cara bagaimana rangkaian MATLAB digunakan untuk mengontrol suatu robot dengan menggunakan MATLAB ini menggunakan Simulink. Nah, bagaimana membentuk otak-otaknya ini, bagaimana merangkai-rangkainya nanti dijelaskan sama Bapak Mahendra sama Bu Ayusta. Jadi jangan pergi dari stasiun atau acara ini ya adik-adik. Jadi bagaimana caranya merangkai ini, bagaimana menghubungkan ini, nah, jangan lepas atau jangan pergi dari stasiun ini. Oke, ini ada videonya, saya klik. Nah, ini ada namanya GUI, bisa diputar-putar. Nah, ini bisa diputar-putar. Nah, bisa tarik lah itu. Nah, keluar muncul grafik seperti ini. Saya bilang tadi ada namanya desain, ada namanya GUI, sampai ada nama visualisasi 3D. Ini yang 2D, 3D juga bisa. Nanti bisa di browsing lagi. Ini adalah bagaimana mendesain suatu sistem helikopter. Oke, berikutnya. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan MATLAB yang kedua, pelabelan kebenaran tanah, gambar dan video. Di sini adalah bagaimana mendeteksi dari suatu binatang di sini menggunakan suatu sintak namanya image labeler dan video labeler. Jadi kalau umpamanya besok adik-adik ingin belajar, ini sudah ada linknya, tinggal diklik, nanti larinya kemana. Nah, itu silakan dipelajari lagi. Oke, kalau saya jelaskan nggak selesai saja nanti ini ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya dia melakukan. Nah, nanti otomatis dia akan mendeteksi namanya beruangnya ini. Nah, jadi saya ngomong
MATLAB itu tidak digunakan oleh teknik apalagi tentang elektro, sudah ranah ke kesehatan juga dan lain-lain, dan sampai juga dengan sains. Yang kedua, yang ketiga, nah ini adalah contoh simulasi robot humanoid ya, ini yang sering dipakai untuk perlombaan, contohnya ada di sini, silakan nanti di browsing lagi mengenai penerapan MATLAB pada robot humanoid. Oke, nah ini adalah contoh keempat adalah bagaimana menghitung high five adalah TOS. Kalau bahasa Indonesia TOS. Nah, ini contohnya menggunakan deep learning dan seperti ini. Nah, ini dia mungkin besok adik-adik mau melakukan riset ini, silakan. Tinggal diklik videonya. Nah, dia akan mendeteksi alat ini dimunculkan di dalam MATLAB dalam bentuk grafik 2D. Oke, kita lihat bagaimana ini gambarnya. Oke, kita lihat booting. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan apa? Mungkin ini adik-adik bisa tahu namanya Arduino Uno. Nah, ini nyambung ke mana? Ini nyambung ke USB itu komputer. Nah, ini banyak-banyak. Cuma yang dibutuhkan Anda kalau umpamanya nggak bisa bahasa Inggris, yang dibutuhkan adalah jaringan internet yang bisa nyambung ke namanya Google Translate, karena tinggal Anda copy paste ini, Anda lakukan ke Google Translate untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan halaman ini. Nah, ini ada namanya Arduino Uno, ini yang sering dibuat mainan kakak-kakak kalian. Sini nasional kalian yang mau TA, nyambung ke USB itu komputer. Nah ini alatnya, membaca namanya tadi high five, dalam bahasa Indonesia disebut TOS. Nah ini sambung sini. Nah, ini bahasanya, dan ini nanti Anda pelajari, nanti Anda diterangkan sama Bapak Mahendra dan Bu Ayusta. Jangan jadi tetap stasiun dalam acara ini. Oke? Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Nah ini kelihatan nggak Pak? Bu Ayusta enggak? Gambarnya stuck, Pak. Oh, stuck. Gambar Ya. Gambar ini. Share screen-nya. Oh, sebentar. Ya. Nah, ini sudah. Baru sadar saya tadi. Ini. Jadi saya mulai dari atas dulu. Nah, ini adalah contohnya high five. Nah, ini ada Arduino Uno, ada rangkaiannya. Ada sambungan ke USB komputer, ada IC bus, ini akselerator, ada macam-macam, bisa Anda pelajari. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya, cuma Anda tinggal nanti browsing atau menggunakan Google Translate untuk mengetahui isinya ini apa toh. Nah, ini ada seperti ini ada bahasa pemrograman juga, tinggal Anda baca. Nah, data ini kemudian akan muncul data seperti ini. Klik to export. Nah, bahasanya apa? Ini bahasa semua, bahasa dari gimana membuat suatu high five tadi ini. Cuma tadi itu bekal Anda adalah sering-seringlah mengulik namanya MATLAB. Oke, kembali lagi ke presentasi PowerPoint. Oke, tadi sampai mana? Ini tadi sampai high five. Kemudian, Nah, ini adalah contoh penerapan kelima, bagaimana suatu aplikasi ini dapat mengenali suatu objek. Contohnya ini adalah anjing, jadi bisa dikenali menggunakan MATLAB. Untuk mengenai source code-nya bisa diklik, ini nanti seperti tadi, nanti lari ke sana, tapi ini larinya ke GitHub. Ini contohnya untuk mengenali anjing. Nah, contoh kedua, nah ini bisa mengenali anjing berapa persen. Nah, sampai seperti ini. Kemudian, nah ini mengenali manusia. Mungkin besok adik-adik mau mengenali yang cewek ini, yang cowok seperti ini. Mungkin besok adik-adik mau mengembangkan aplikasi seperti itu. Sudah ada contohnya seperti ini, tinggal sedikit merubah atau memodifikasi skrip tersebut. Oke. Nah, ini ada link belajar mandiri MATLAB secara mandiri. Ada tutorial bahasa Indonesia yang ada di YouTube sampai tutorial
MATLAB dan Simulink yang ada di YouTube, tinggal adik-adik besok sering-sering membuka, sering-sering mengulik, sering-sering melihat video tersebut. Kalau namanya nggak bisa bahasa Inggris, ya gunakan bahasa Indonesia yang sudah ada. Kalau namanya nggak bisa bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Inggris atau kebalikannya. Jadi giat-giatlah untuk mengulik MATLAB, terutama juga namanya bahasa C. Oke, terima kasih. Demikian sedikit pengenalan MATLAB dari saya. Saya kembalikan ke Bu Ayusta. Monggo Bu Ayusta. Oke, terima kasih Pak Widi atas materinya. Jangan lupa pesannya Pak Widi, jangan bosan-bosan mengulik apa yang ada di MATLAB. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi. Silakan raise hand. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke. Pak Widi, Ngamuten mau tanya, ini apakah ada ininya, post-testnya nggih? Nggak usah, Bu, pengenalan aja kok. Oh, pengenalan aja. Oke, siap. Pak Widi, izin bertanya, kalau dari penelitiannya Pak Widi itu yang menggunakan MATLAB, penelitian yang mana, Pak? Kalau penelitian yang saya yang hampir yang ada di IEEE atau Scopus dan jurnal Sinta 2 itu kebanyakan menggunakan MATLAB, Bu Ayusta. Untuk sedangkan yang jurnal-jurnal yang enggak di luar dan proceeding di luar IEEE saya tidak menggunakan MATLAB tapi menggunakan prototype alat. Itu seperti tadi ada trainer instalasi itu prototype trainer itu untuk proceeding di Aptikindo, kemudian saya lupa proceeding yang terindeks IEEE dan jurnal Scopus dan Sinta 2 itu saya menggunakan MATLAB karena kebanyakan atau umumnya aplikasi atau penerapan MATLAB itu digunakan di beberapa penelitian yang di luar menggunakan tersebut. Jadi kalau saya tidak mengikuti, saya bisa ditolak penelitian saya. Itu. Jadi kalau besok adik-adik ingin berkembang lebih jauh, ya ikuti tren yang ada di luar, jangan kayak batu, jangan sulit membuka diri dari informasi dari luar. Informasi dari luar kita tangkap, kita kembangkan, kita modifikasi, tetapi kita harus mengikuti tren tersebut, tren yang ada di luar. Kalau tidak diikuti, kita akan tergencet namanya perkembangan zaman. Oke. Berarti penelitian yang terkini gitu ya, Pak? Iya, terkini. Kalau tetap kita menggunakan Word dan Excel untuk penelitian, ya kita akan tergencet namanya perubahan zaman. Oke, betul sekali, Pak. Baik, mungkin adik-adik ada pertanyaan lagi? Ada yang baru join juga? Jangan lupa yang baru join pada pelatihan ini diwajibkan untuk mengisi pretest yang ada di Zoom chat. Silakan diisi sendiri. Baik, begitu saja Pak Widi, terima kasih. Baik, selanjutnya pemateri yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Pak itu Mahendra. ada yang tanya? Oh, ada nggak Pak? Mas Dimas. Oh iya, baik. Raise hand. Silakan Mas Dimas, disampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Izin bertanya ke Pak Widi. Seperti yang saya ketahui ya, untuk MATLAB itu lebih sering melakukan simulasi. Apakah dengan untuk membuat sebuah robot gitu loh, untuk
diimplementasikan ke sebuah robot. Kalau yang seperti ketahui, kalau membuat robot itu kebanyakan pakai program yang Arduino. Nah, apakah yang untuk MATLAB ini bisa diimplementasikan untuk membuat, contohnya untuk membuat seperti kayak robot gitu loh, tidak hanya untuk simulasi seperti itu. Apakah bisa, Pak? Terima kasih. Halo. Oke. Pak Widi, apa mau diulangi lagi Pak pertanyaannya? Karena sudah, tadi saya nangkap yang terakhir tadi Mbak Pak Yusta. Iya. Apa namanya? Kalau nggak salah sih saya ulang lagi. Dalam artian apakah bisa MATLAB itu untuk melakukan coding untuk robot? Bener ya, Mas? Apa tadi Mas Dimas? Iya, ya Pak. Mohon maaf Pak. Ini jaringannya saya agak nge-lag di sini. Iya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan gambar apa tadi yang namanya HexWave itu ada namanya komunikasi antara MATLAB dengan namanya kayak Arduino dan lain-lain itu ada, Mas. Nah, itu apa namanya butuh apa namanya kalau saya ngomong butuh ketelatenan untuk mengulik lebih jauh bagaimana komunikasi antara MATLAB dengan Arduino atau dan teman-teman yang lain, karena banyak riset atau penelitian itu melakukan komunikasi yang digunakan untuk MATLAB. Contohnya kalau omanya di teknik elektrik ya, untuk robot itu bisa, kemudian untuk mengendalikan motor itu juga bisa, terus sampai dengan komunikasi dengan apa namanya mengambil data dari luar itu juga bisa. Cuma, nah itu tadi saya pesan buat adik-adik itu, giat-giatlah untuk mengulik MATLAB. Jadi MATLAB itu tidak hanya bisa mengolah data, tetapi juga bisa melakukan komputasi, yaitu mengendalikan suatu item atau barang dengan suatu script yang ada di MATLAB. Itu. Jadi selama ini yang ada yang diterima sama adik-adik itu, MATLAB itu seperti ini. Nah itu sebenarnya tidak, karena banyak apa namanya tool yang ada di MATLAB yang bisa digunakan untuk melakukan kendali baik itu untuk robot, untuk motor dan lain-lain, atau sampai namanya pengolahan citra itu juga bisa, Mas. Karena basicnya adalah bahasa asli tadi itu saya bilang. Ada lagi? Itu Mas Alvin. Izin menambahkan Pak Widi. Tadi siapa yang tanya ya? Mas Alvin ya? Dimas. Oh bukan, siapa? Dimas tadi ya? Dimas. Iya Pak. Mohon maaf, ini jaringannya agak nge-lag. Iya, saya dulu waktu mengajar mata kuliah mesin vision, itu saya ada mini project menggunakan MATLAB, menggunakan kamera, Mas. Kemudian banyak yang berhasil menggunakan HP kamera, kemudian diproses di laptop, kemudian outputnya ke Arduino, kemudian Arduino itu menggerakkan motor, menyalakan lampu, menggerakkan apa namanya konver, makeshift konver lah, nggak konver asli, berarti kan motor. Itu bisa, Mas. Benar kata Pak Widi, tinggal pinter-pinternya Anda sekalian ngulik. Kalau bisa, apakah bisa MATLAB digabungkan dengan Arduino? Bisa, Mas. Mahasiswa saya sudah pernah mencoba dan tidak 1-2, ada banyak yang sudah berhasil mengaplikasikan, menyambungkan kamera HP dengan MATLAB, kemudian outputnya adalah aktuator lah, bawa LED, bawa motor, DC, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu dari saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin selanjutnya penanya yang kedua, Alvin Rizky. Iya Bu, saya izin bertanya. Ya, saya kan dulu pernah membantu teman saya yang dari TI itu untuk membuat citra itu. Apa? Ya citra itu kan itu kan mengganti seperti warna gitu kan ya Bu. Nah, kan sekarang kan sudah banyak aplikasi untuk mengganti warna-warna gitu seperti Photoshop dan lain-lain gitu. Terus kenapa kok masih menggunakan MATLAB ya Pak? Apakah ada yang spesial atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, gini Mas Alvin.
Jadi kalau umpamanya ngomong Photoshop apa namanya head to head Photoshop dengan MATLAB itu suatu hal yang berbeda, Mas. Kalau Photoshop itu larinya ke apa namanya desain grafis ya. Kalau omanya MATLAB itu larinya ya ke pemrograman, coding, kendali, optimasi, itu suatu hal yang berbeda. Kalau omanya Mas Alvin mau mendesain suatu banner menggunakan MATLAB, ya saya ngomong ya salah aplikasi. Contohnya seperti itu, Mas. Jadi kalau omanya Mas Alvin pengen mengetik suatu paragraf tapi menggunakan Excel, atau kebalikannya Anda ingin menggunakan perhitungan yang ada di Excel dibawa ke Word. Nah, itu juga berbeda. Jadi antara Photoshop dengan MATLAB itu suatu hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Kalau yang Photoshop itu ya larinya ke desain, karena di Photoshop tidak bisa untuk melakukan coding. Nah, kalau yang di MATLAB itu larinya ke pemrograman, kendali, optimasi, sampai namanya visualisasi dalam 2D dan 3D. Visualisasi 2D dan 3D itu output dari namanya pengolahan data, analisa, itu outputnya seperti visualisasi 2D dan 3D. Seperti itu, Mas Alvin. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sedikit pesan buat adik-adik mahasiswa, Bu Ayus. Jadi Oke, yang diberikan dosen yang ada di kelas itu mungkin 10-25% yang ada di luar, Mas. Jadi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng ini, Anda harus mencari yang 75% lagi yang ada di luar. Jadi harus giat-giatnya mencari ilmu yang ada di luar. Kalau mas-mas, mbak-mbak yang ganteng-ganteng ini cuma berbekal apa yang diberikan sama dosen, itu ya saya ngomong sangat-sangat kurang, karena yang ada di luar itu sangat luas dan sangat lebih dari yang diberikan sama dosen. Itu kita hanya membekali sedikit tool untuk Anda menjelajah lebih jauh mengenai MATLAB. Itu. Demikian Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak.